everyone, good morning today. Semoga kalian semua senantiasa sehat walafiat dan juga bahagia. Karena dengan kita bahagia itu akan meningkatkan imunitas kita. Dan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan mental serta raga kita di musim pandemi ini. Senantiasa bahagia ya. Oke, kali ini belajar bahasa Inggris. Bu Nida akan menjelaskan tentang nominal and verbal sentence. Oke, langsung saja kita ke materi nominal and verbal sentence. Apa sih nominal and verbal sentence itu? Dari kelas 4 sampai kelas 5 ini, Bu Nida lihat masih banyak yang belum paham tentang rumus bahasa Inggris sesungguhnya. Jadi, di bahasa Inggris sendiri itu dalam kalimat atau sentence itu ada aturannya, ada aturan rumusnya. Nah, di nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak menggunakan verb atau kata kerja. Ingat-ingat ya, verb itu kata kerja. Di sini kita belajar tentang simple present tense dulu ya. Untuk simple past dan tenses berikutnya kita akan lanjut ke materi yang akan datang. Jadi nominal ini, dari kata nominal itu adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi rumusnya nominal sentence itu adalah rumus positifnya nominal sentence. Nah, jadi di nominal and verbal sentence itu ada 3 unsur kalimat, yaitu positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Nah, kita ke positive sentence dulu ya. Nominal. Kita beri contoh yang nominal. Lina is beautiful. Kita dapat lihat di sini nggak ada yang namanya kata kerja. Lina is beautiful. Kata kerjanya itu diganti dengan to be. Nah, kalian harus paham dan hafal apa itu to be. Nah, jadi di bahasa Inggris sendiri itu tiap-tiap subjek memiliki to be. Lina is beautiful. Lina ini adalah kata gantinya she. Nah, kalau kalian tahu she itu adalah dia perempuan. Kalau he itu dia laki-laki. Nah, he dan she ini itu to be-nya memakai is. Jadi kalau yang belum hafal ya, I ini subjek ya, ini to be. I itu to be-nya am. Jadi I am, lalu you itu to be-nya are, jadi you are, lalu he atau she dan it itu to be-nya adalah is. Ingat-ingat ya, he, she, it itu to be-nya is. Kalau we itu sama to be-nya are. Kalau they juga sama to be-nya are. Jadi you, we, they itu to be-nya are. Oke, paham sampai sini? Dihafalkan, ini penting dihafalkan ya. Jadi Lina is beautiful. Rumusnya adalah subject, to be, and Ana. Kalau disingkat Ana, adjective, noun, and adverb. Itu adalah keterangan. Entah itu keterangan tempat, keterangan sifat, atau lain sebagainya. Lina is beautiful. Subject, to be, dan Ana. Kita beri contoh lagi. Misalnya Tommy is smart. Atau I am diligent. Diligent itu artinya rajin. Saya rajin. Itu adalah contoh dari kalimat nominal.
Oke, kita lanjut pada kalimat verbalnya ya. Masih dalam positive sentence. Contohnya adalah Lina goes to school. Rumusnya adalah subject, verb, dan object. Kalau diingat-ingat, ini penting sekali karena masih banyak salah dalam mengerjakan soal. Kalau subjeknya di positive sentence verbal ini subjeknya adalah he, she, it, yang to be-nya adalah is. Ingat-ingat, yang punya to be is ini wajib menyertakan s atau es di verb-nya. Paham? Jadinya Lina goes to school karena dia to be-nya is, jadi go. Yang awalnya verb satunya itu go jadi goes ditambah es. Oke, rumusnya seperti itu ya. Lina goes to school. Ibu kasih contoh lagi, misalnya Tommy washes clothes. Tommy wash clothes. Wajib menyertakan es di belakang verb wash. Wash itu artinya adalah mencuci. Tommy mencuci baju. Tommy washes clothes. Oke, lanjut ya. Lalu untuk contoh kalimat berikutnya, we go to school. Nah, karena we ini to be-nya adalah are bukan is, jadinya pakai verb asli. Tidak perlu ditambahi s atau es. Jadi we go to school. Subject, verb, and object. Oke, paham sampai sini? Nah, kita lanjut di negative sentence. Nah, negatif ini lebih gampangnya hanya ditambahi not karena dia negatif. Kalimat negatif itu adalah kalimat yang negatif, jadinya ditambahin not itu artinya tidak ya. Contohnya di nominal sentence ya, ini nominal sentence yang negatif. Lina is not beautiful, jadi tinggal ditambahin not aja setelah to be. Jadi rumusnya as, to be, not sama anak adjective, noun, and adverb ya. Lina is not beautiful. Contoh lain adalah Tommy misalnya. Tommy is not smart. Atau contoh lain tadi, I am not diligent. Jadi tinggal ditambahin not aja ya, lebih gampangnya. Untuk yang kedua, yang verbal sentence, nah ini agak beda dikit karena ditambahi does, do, doesn't, atau don't. Oke, seperti contoh yang ibu paparkan di sini, Lina does not go to school. Diingat-ingat lagi, setiap subjek yang memiliki to be is itu wajib menyertakan does not atau does not ya, karena ini negative sentence jadi does not. Ingat-ingat, yang memiliki to be is itu wajib pakai does not, atau kalau disingkat doesn't. Ini tulisnya ya. Jadi diingat-ingat jangan sampai salah. Lina doesn't go to school. Nah, kalau sudah di sini sudah pakai does not atau doesn't, yang semula tadi verbnya ditambahi s atau es, jadi kembali ke semula. Oke? Karena di sini ditambahi does not, jadi verbnya yang goes tadi, yang goes tadi, jadi berubah lagi jadi ke tempat asalnya, ke kata asalnya jadi go. Lina does not go to school. Gitu ya rumusnya. Subject, to be, not, verb 1, object. Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. We do not go to school. Jadi ditambahi do not atau
don't aja ya kalau disingkat gini. We don't go to school. Oke, paham sampai sini? Oke anak-anak, kita lanjut ke kalimat interrogatif ya. Kalimat interrogatif itu adalah kalimat tanya. Jadinya rumusnya adalah kalau nominal sentence rumusnya adalah to be, subject, and adjective, noun, and verb. Is Lina beautiful? Jadinya kalau yang interrogative sentence atau kalimat tanya itu to be-nya harus dipindah ke depan. Kalau yang positive sentence tadi adalah Lina is beautiful, kalau kalimat interrogatifnya tinggal dibalik aja antara to be dengan subject. Jadi to be-nya ini taruh depan. Is Lina beautiful, jangan lupa dikasih tanda tanya. Karena banyak yang salah kalau kalimat interrogatif itu nggak menyertakan tanda tanya. Padahal ini wajib. Karena ini adalah kalimat tanya, jadi harus pakai tanda tanya. Is Lina beautiful? To be, subject, adjective, noun, and verb. Contoh lain tadi, is Tommy smart? To be, subject, noun. Lalu contoh lain, am I diligent? Jadinya tinggal dibalik saja antara to be sama subjek. To be-nya taruh depan, subjeknya taruh setelah to be. Dan jangan lupa kasih tanda tanya. Oke, sudah paham ya untuk nominal sentence yang interrogatif. Lalu untuk yang verbalnya, kalau tadi yang di negatif kita pakai does not. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, does-nya ini nggak usah pakai not, does-nya ini taruh di depan. Nah, pengganti to be-nya taruh di depan, does-nya taruh di depan, Linanya taruh di setelah does. Does Lina go to school? Nah, karena di sini sudah ada does, go-nya verb-nya kembali ke semula. Ya, jadi tidak perlu ditambahin s atau ws. Ingat-ingat kalau sudah ada does, jadi verb-nya itu nggak perlu dikasih s atau ws karena sudah ada does. Does Lina go to school? Apakah Lina pergi ke sekolah gitu? Maksud dari artinya. Contoh lain adalah tadi does do we go to school? Ingat-ingat karena bedanya does sama do itu apa sih Bu? Kalau does itu adalah digunakan untuk yang memiliki to be is. Ingat-ingat ya, does itu digunakan untuk subjek yang memiliki to be is. Kalau selain is itu pakai do. I itu pakai do, you itu pakai do, we itu pakai do. Pokoknya selain yang memiliki to be is itu pakai do. Jadi kalimat interrogatifnya, do we go to school? Apakah kita pergi ke sekolah? Atau do not we go to school? Sama aja ya artinya. Apakah kita tidak pergi sekolah? Gitu. Oke, anak-anak sudah paham semua ya. Jadi untuk nanti ada soal acak, biasanya ibu kasih soal acak yang mengacak kalimat itu, disuruh untuk menyatukan kalimat itu menjadi kalimat sempurna, itu jangan sampai salah karena ada aturannya dalam menggunakan kalimat bahasa Inggris. Oke, sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.